Prabowo Subianto saat ini menjadi perbincangan dunia internasional pasca usulannya soal perdamaian yang disampaikan pada acara IISS di Singapura yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara besar dunia. Usulan Prabowo tersebut tuai beragam respon dari berbagai kalangan, termasuk dari kedua negara yang saat ini sedang berkonflik, yaitu Rusia dan Ukraina. Namun lebih dari itu, Prabowo dinilai sosok pemimpin yang berani ajukan perdamaian dunia dari figur Indonesia setelah Presiden Soekarno. Usulan perdamaian Rusia-Ukraina yang dilontarkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di IISS Singapura beberapa waktu lalu menyita perhatian publik Indonesia maupun dunia. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Akademisi Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa ide dan gagasan Prabowo ini wajar menjadi diskusi publik. Penyebabnya, sosok yang menyampaikannya adalah seorang Prabowo di saat hanya sedikit figur yang menyuarakan perdamaian dunia setelah Bung Karno. Tokoh perdamaian dunia pasca Soekarno itu hampir-hampir tidak ada. Pak Prabowo ini nampak memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan untuk bisa memprioritaskan perdamaian dunia di level internasional, ujar Ujang. Menurutnya, usulan perdamaian Rusia-Ukraina Prabowo itu diutarakan agar Rusia-Ukraina berhenti berperang yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun lamanya dan berdampak pada kalang kabutnya perekonomian dunia. Bagaimanapun perang itu sangat menyakitkan, menghancurkan, membunuh warga, bahkan anak-anak dan orang tua yang tidak berdosa, sebut Ujang. Prabowo Subianto dalam forum internasional itu menawarkan beberapa usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina untuk menghentikan kekerasan bersenjata yang melibatkan PBB dalam mencari solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan proposal perdamaian untuk resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berasal dari niat baik. Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum ofisial yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Ukraina maupun Rusia tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik, kata Pramono. Namun kata Pramono, turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah tetap kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo saat Presiden melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara. Mengenai proposal Menteri Pertahanan yang telah direspon oleh pemerintah Ukraina dan Rusia kemudian menuai polemik di ruang publik, Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan memanggil Prabowo untuk membahas hal tersebut. Dalam kesempatan itu, Pramono tidak mengungkapkan terkait dengan sikap Presiden Jokowi terhadap substansi dalam proposal Prabowo. Sebelumnya, Prabowo menghadiri acara IISS Singapura pada 2023 ini di Singapura pada hari Sabtu. Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022. Menurut Menteri Pertahanan tersebut, setidaknya 4 usulan, yakni genjatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 km untuk menciptakan zona demilitarisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan
penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai daerah sengketa. PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut, kata Prabowo pada acara tersebut.